Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah Oktarina, NIM 35 2018-006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemaparan proposal penelitian eksperimen saya, yaitu berjudul pengaruh metode sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan kinestik siswa dalam pembelajaran IPS. Adapun yang pertama itu latar belakang. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Hal ini didasarkan berbagai pendapat tentang makna tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengenai keterampilan atau konsep yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik pada akhir periode pembelajaran. Adapun yang ke B itu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka masalah yang timbul dalam pembelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu 1. Pembelajaran yang dilakukan guru kelas 11 belum dapat meningkatkan minat belajar mata pelajaran IPS secara maksimal. Yang kedua itu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa kelas 11 pada mata pelajaran IPS. Dan yang ketiga itu pembelajaran mata pelajaran IPS dapat berhasil bila menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Dan yang keempat itu pembelajaran menggunakan metode pembelajaran sosiodrama dapat memotivasi siswa untuk bergerak aktif sehingga menghasilkan penyerapan informasi yang lebih besar. Yang C itu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Apakah pengaruh penggunaan metode sosiodrama dapat meningkatkan kecerdasan kinestik siswa dalam pembelajaran IPS? Yang kedua itu apakah ada perbedaan antara kelas yang menggunakan metode sosiodrama dengan kelas yang tidak menggunakan metode sosiodrama? Adapun yang E itu tujuan penelitian. Mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka secara umum tujuannya adalah 1. Meningkatkan kecerdasan kinestik siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kayagung dengan menggunakan metode sosiodrama dalam pembelajaran IPS. Dan yang kedua itu mengetahui pengaruh penggunaan metode sosiodrama untuk meningkatkan kecerdasan kinestik siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kayagung dengan menggunakan metode sosiodrama dalam pembelajaran IPS. Dan yang ketiga itu mengetahui perbedaan kecerdasan kinestik siswa antara kelas yang menggunakan metode sosiodrama dan yang tidak menggunakan sosiodrama dalam upaya meningkatkan kecerdasan kinestik dengan menggunakan metode sosiodrama dalam pembelajaran IPS. Dan yang F itu manfaat penelitian. Adapun manfaat yang pertama itu manfaat teoritis. Secara umum, hasil yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada proses pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran IPS. Dan yang kedua itu manfaat praktis, yaitu A. sebagai bahan informasi bagi guru dalam memilih metode sosiodrama dalam proses pembelajaran langsung atau untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dan hasil belajar yang optimal. Dan yang kedua B itu sebagai bahan informasi untuk para peneliti berikutnya yang ingin mengkaji tentang metode pembelajaran dan model pembelajaran. Dan yang C itu sebagai bahan informasi bagi ke sekolah dalam memilih metode atau model pembelajaran yang variatif dalam proses pembelajaran. Adapun yang B, yang bab 2 itu pembahasannya pengertian kecerdasan. Pada umumnya kata cerdas diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mampu cepat bertindak, dapat mengatasi berbagai masalah, menjadi tempat yang bertanya atau konsultasi, mampu membaca dengan kecepatan tinggi, lulus dengan predikat cum laude, pintar cari uang, sukses dalam karir, dapat mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus atau ahli dalam satu bidang tertentu. Adapun berikut ini adalah jenis kecerdasan. Menurut Gerdert dalam Sari 2010 halaman 15 diantaranya A. Kecerdasan matematika dan logika atau cerdas angka. B. Kecerdasan bahan atau cerdas kata. C. Kecerdasan musikal atau cerdas musik. D. Kecerdasan visual spasial atau cerdas gambar.
E. Kecerdasan kinestik atau cerdas gerak. F. Kecerdasan intrapersonal atau cerdas teman. G. Kecerdasan interpersonal atau cerdas diri. H. Kecerdasan naturalis atau cerdas alam. Adapun yang kedua itu pengertian kecerdasan kinestik, yaitu kemampuan untuk menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan ide-ide dan perasaan atau menggunakan tangan-tangan untuk menghasilkan dan mentransformasikan sesuatu. Kecerdasan ini mencakup keahlian fisik khusus seperti koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Pada saat anak berusaha melatih koordinasi otot dan gerak, terjadi stimulasi kinestik dalam wilayah-wilayah di antara koordinasi marah dengan tangan seperti menggambar, menulis, mata dengan kaki seperti melempar, menendang, dan menangkap. Kedua, keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, berbaris, meloncat, merayap, berguling, dan merangkak. Yang ketiga, keterampilan monolokomotor seperti membungkuk, berputar tubuh, menjangkau, merentang, mengayun, jongkok, duduk, berdiri. Adapun pengertian sosiodrama, merupakan metode pembelajaran, suatu cara atau strategi yang dilakukan oleh guru adalah terjadi proses belajar pada diri siswa. B. C. Tujuan penerapan metode sosiodrama. Dalam sebuah kegiatan pasti terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai. Beberapa tujuan yang diadakan sosiodrama yaitu 1. Menggambarkan bagaimana seseorang atau beberapa orang menghadapi suatu situasi sosial tertentu. B. Menggambarkan bagaimana cara pemecahan suatu masalah sosial. C. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap kritis terhadap sikap atau tingkah laku dalam situasi sosial tertentu. D. Memberikan pengalaman untuk menghayati situasi sosial tertentu. Dan E. Memberikan kesempatan untuk meninjau suatu situasi sosial dan berbagai sudut pandang tertentu. Adapun kelebihan metode sosiodrama, yaitu antara lain 1. Melatih anak untuk mendramatisasikan sesuatu serta melatih keberanian. 2. Metode ini akan menarik perhatian anak sehingga suasana kelas menjadi hidup. 3. Anak-anak dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatan sendiri. Hipotesis penelitian merupakan rumusan yang dapat diuji kebenarannya secara empirik. Berarti bahwa jika hipotesis memuat konsep yang abstrak, maka konsep tersebut harus ditentukan oleh indikator-indikator agar dapat diamati dan diukur secara empirik. I. Metode penelitian. Metode kuantitatif yang menggunakan desain penelitian kuasa eksperimen. J. Setting penelitian. Subjek penelitiannya adalah peserta didik kelas 11B SMA Negeri 1 Kayagung pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yang seluruh jumlah 38 peserta didik. K. Desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pretest, post-test, control group atau pretest, post-test, kelompok kontrol. L. Prosedur penelitian. Penelitian yang dilakukan harus ditentukan dahulu metode apa yang digunakan karena metode ini digunakan sebagai panduan dalam kegiatan penelitian. M. Instrumen penelitian. Untuk mendapat data dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes dan angket. N. Teknik pengumpulan data, yaitu 1. Tes hasil belajar, 2. Angket. O. Teknik pengolahan data. Pengolahan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan data statistik. Rencana pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data, yaitu dengan perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sebaya, Merber check, dan analisis kasus negatif.
Adapun yang bab 3 itu metode penelitian. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif, jenis penelitian eksperimen. Tahap pralapangan ini meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus surat izin observasi lapangan, memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian. Tahap lapangan, tahap pelaksanaan tes hasil belajar. Bias dalam eksperimen adalah harapan penelitian tentang hasil penelitian yang secara tidak sengaja disampaikan atau ditularkan kepada partisipan dan sehingga mempengaruhi perilaku kepartisipasian. Tahap pemilihan kelompok dengan random sistematis dari sistem kelas, yaitu kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2. Tempat dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun yang keempat itu hasil penelitian. Satu, lokasi penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. SMA Negeri 1 Kayu Agung ini merupakan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terletak di Jalan Raya HM Yesudu nomor 234. Dari awal sekolah berdiri ini mampu mendapatkan siswa yang cukup banyak dan sebagai sekolah favorit di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Analisis data tes awal. A. Uji homogenitas sebelum populasi diberi perlakuan, maka perlu diadakan uji persyaratan terlebih dahulu. 2. Uji normalitas data kelompok kontrol. Dalam uji normalitas data ini dimasukkan dalam tabulasi yang kemudian dikelompokkan berdasarkan jawaban responden. C. Data tes akhir atau post test. Setelah belajar selesai dengan diberikan perlakuan yang berbeda antara kelompok eksperimen dan kontrol. A. Uji homogenitas. Hasil perhitungan homogenitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah antara kelompok eksperimen dan kontrol memiliki variansi yang sama atau berbeda. Hasil wawancara dengan guru dan siswa dengan model pendekatan sejarah sosial cukup menarik dan menyenangkan karena siswa tidak bosan dan lebih mudah memahami materi sejarah di sekolah. Adapun yang bab kelima itu penutup. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar sejarah siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun ajaran 2020-2021 dengan model pembelajaran dengan pendekatan sejarah sosial berdasarkan tes akhir yaitu uji komunitas diperoleh F perhitungan 1687 dengan F tabel 2027. Kedua, hasil belajar sejarah siswa kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2020-2021 dengan model pembelajaran dengan pendekatan sejarah politik diperoleh berdasarkan tes akhir yaitu homogenitas. Baiklah, demikian itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Proposal Penelitian Eksperimen Pengaruh Metode Sosiodrama untuk Meningkatkan Kecerdasan Kinestik Siswa dalam Pembelajaran IPS di SMA Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.